Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikirul Hidayat dari kelas IF 4 jurusan Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu optimalisasi SCM dan ESCM, optimalisasi rantai pasokan. Tahapan optimalisasi SCM. Pada tahapan ini ada dua tahapan. Yang pertama internal dan eksternal. Internal itu sumber pembelian dan logistik. Keunggulan internal. Pada internal yaitu terjadi dalam perusahaan organisasi sendiri. Kedua, mewakili sebagian besar organisasi bisnis dalam perbaikan SCM. Pada tahap eksternal terdiri dari jaringan konstruksi jaringan kepemilikan dalam industri, yaitu dimana pertama menggabungkan kekuatan internal dengan perusahaan luar untuk mencari penghematan dari kegiatan jaringan. Yang kedua, masih sangat sedikit yang melakukannya. Perkembangan tahapan optimalisasi. Pada perkembangan tahapan optimalisasi itu ada 4 tahapan yang terdiri dari pergerakan, fokus, manfaat, alat, daerah aksi, pedoman, model, aliansi, dan pelatihan. Tahapan 1. Sumber pembelian dan logistik. Perlu diketahui yaitu proses dilakukan tidak hanya sebatas perubahan dalam organisasi sendiri, tapi juga mencakup perubahan kepemilikan organisasi yang lebih fokus ke hulu. Nah, jadi lihat dari gambar ada 3 tahapan. Yang pertama fokus, yaitu dari sumber pembelian barang logistik. Kedua, kerjasama, yaitu dengan pemasok barang dan untuk berhemat optimal. Yang ketiga itu strategi, yaitu dari partnering dan outsourcing. Perkembangan tahap 1. Di perkembangan tahap 1 ada beberapa tahap, yaitu dari pergerakan, yaitu vice president, fokus yang terdiri dari persediaan, pembelian, logistik, angkutan, pemenuhan pesanan. 3. Manfaat, yaitu terdiri dari penghematan inventory, carrying cost, biaya angkutan, dan biaya distribusi. Alat, yaitu pembentukan tim dan keunggulan fungsional. Daerah aksi, yaitu sumber perubahan tingkat menengah dalam organisasi. Pedoman, yaitu data awal yang dijadikan dasar utama, biasanya data biaya. Model, yaitu biasanya tidak ada model tertentu yang digunakan. Aliansi, yaitu konsolidasi pemasok. Pelatihan, yaitu peningkatan kemampuan dan pemberian teknik perubahan seperti kerjasama tim, identifikasi, pemecahan, dan analisis akar permasalahan. Kemungkinan tahap 1. Pada tahap 1 ada beberapa kemungkinan hasil. Yang pertama yaitu penghematan biaya pembelian 10-15%. Yang kedua, pengurangan tingkat persediaan barang 10-20%. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya logistik 5-10%. Yang keempat yaitu kesadaran dan akan circle time meningkat. Yang kelima yaitu biaya konsultan meningkat untuk perubahan atau penambahan sistem baru. Yang keenam yaitu beberapa bidang perbaikan dapat dikenali untuk langkah lebih lanjut. Tahap 2. Keunggulan internal. Peralihan tahap 1 ke 2 bukan suatu yang mudah karena banyak kendala dan kesulitan. Bisa dilihat dari gambar itu ada beberapa kendala dan kesulitan. Yang pertama, resistensi atas perubahan. Yang kedua, kurang memberikan pengakuan atas keberhasilan. Yang ketiga,
keterbatasan tenaga yang mempunyai kemampuan. Yang keempat, keputusan atas keadaan status quo. Yang kelima, menurunnya motivasi. Yang keenam, kekurangan tepatan dalam ramalan. Ketujuh, kurangnya menggunakan teknologi informasi. Yang kedelapan, kekurangan kepercayaan. Pada tahap 2 ada beberapa tahap perkembangan yang terdiri dari pergerakan atau pimpinan supply chain, fokus atau desain ulang proses dan perbaikan sistem, manfaat yaitu prioritas perbaikan jaringan, alat atau disebut benchmark, hierarki atau disebut tingkat lebih luas, pedoman yaitu pemetaan proses, model yaitu supply chains dalam perusahaan, aliansi yaitu mitra terbaik, pelatihan yaitu kepemimpinan. Kemungkinan hasil tahap 2. Pada tahap 2 ada beberapa kemungkinan hasil. Yang pertama, penghematan tambahan sebesar 5-8% dalam biaya pembelian. Yang kedua, penghematan tambahan dalam biaya logistik sebesar 3-5%. Yang ketiga yaitu tingkat persediaan barang menurun sebesar 5-10%. Yang keempat yaitu kenaikan produktivitas konsultan mulai terlihat secara cukup signifikan. Tahap 3, konstruksi jaringan. Bisa kita lihat dari gambar dari tahap 2, tahap 3. Tahap 4 terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Mengalami situasi krisis. Perkembangan tahap 3. Di tahap 3 ada beberapa perkembangan tahap. Yang pertama yaitu penggerakan atau pimpinan unit bisnis. Yang kedua, fokus, nanti dari peramalan, perencanaan, layanan pelanggan antar perusahaan, manfaat atau bisa disebut kinerja mitra terbaik, alat yang terdiri dari matriks, database, e-commerce. Yang kelima yaitu daerah aksi atau organisasi total, pedoman atau model biaya yang paling maju, diferensi proses, model atau disebut antar perusahaan, aliansi atau aliansi formal, pelatihan atau kemitraan. Tahap 4, kepemimpinan dalam industri. Di tahap 4 bisa kita lihat dari gambar itu terdapat circle, itu di tahap 4 bisa ke pemenuhan visi masa depan atau bisa ke bawah, itu perlu keterlibatan total dari semua tim manajemen di seluruh jajaran CM. Perkembangan tahap 4. Yang pertama, pergerakan yaitu tim manajemen. 2, fokus, konsumen jaringan, manfaat, keuntungan jaringan dan pendapatan yang menguntungkan. Alat itu terdiri dari internet, sistem informasi maya. Yang kelima, daerah aksi, itu perusahaan penuh. Yang keenam, pedoman, keterkaitan permintaan dan penawaran. Modal atau pasar global, aliansi atau usaha bersama atau joint venture. Latihan atau proses jaringan. Pada materi kedua yaitu ISCM, yaitu menerjemahkan materi yang diberikan oleh Bu di grup. Pada slide pertama yaitu apa itu rantai pasokan. Rantai pasokan ialah aliran bahan, informasi, uang, dan layanan dari pemasok bahan baku pabrik dan ke gudang pelanggan akhir. Bisa kita lihat dari gambar itu dari supplier menuju factory, lalu dari factory menuju warehouse, lalu ke distribution, dan berakhir di customer. Pada slide kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasokan elektronik, paling sering disebut sebagai manajemen rantai pasokan elektronik. Yang kedua
Ini menggabungkan konsep bisnis elektronik atau e-business dan manajemen rantai pasokan, dan menggambarkan bagaimana anggota saluran perdagangan bekerja bersama untuk mengoptimalkan sumber daya dan peluang. Pada slide ketiga yaitu elemen rantai pasokan. Di elemen rantai pasokan ada 3. Yang pertama hulu, internal, dan hilir. Di hulu itu terdapat manajemen hubungan pemasok, pengadaan, manajemen. Di internal itu terdapat rantai nilai internal, manufaktur, kontrol, inventaris. Dan di hilir terdapat distribusi, pergudangan, dan transportasi. Pada slide keempat yaitu keberhasilan rantai pasokan. Di keberhasilan rantai pasokan ada beberapa, yaitu yang pertama kolaborasi mitra sebagai aset strategis, visibilitas informasi, kecepatan biaya, kualitas, dan pelanggan. Dan keempat, integrasi ketat. Pada slide kelima yaitu skenario keuangan. Bisa dilihat di gambar. Yang slide ke-6 yaitu pada slide ke-6 peluang elektronik. Itu dapat perangkat lunak tambahan, ED, kolaborasi SCM, dan permintaan. Pada slide ke-7 yaitu manfaat ISCM. Terdapat beberapa manfaat ISCM. Yang pertama yaitu meningkatkan manajemen rantai pasokan, penundaan minimal, pengurangan biaya, dan akurasi data. Pada slide 8 yaitu eksekusi rantai pasokan, inti dari pengecer, pemasok, gudang DC, sistem ERP, toko, dan pembuat keputusan bisnis. Sekian, terima kasih.